Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning student, how are you today? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana di rumah? Bosen, penat, atau malah seneng? Ya, kita ketemu lagi. Kalian sekarang sudah kelas 9. Kita akan mempelajari bahasa Inggris materi-materi berikutnya yang tentunya sudah lebih kompleks lagi. Oke, siap mau belajar? Kira-kira materi pertama tentang apa ya? Mari simak bersama. Nah, ini dia materi pertama kita yaitu tentang label, bukan label, tetapi label. Oke, silahkan simak penjelasan Miss Kusno. Baik. Definition of label. Label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Maksudnya di sini yaitu definisi atau pengertian label yaitu informasi rinci dalam sebuah produk. Kalau kalian ditanya tentang label atau label bacanya dalam bahasa Inggris yaitu kemasan, oke? Setelah mengetahui definition of label atau definisi pengertian label, kalian kedua ini ditampilkan purpose of label, tujuan dari label, yaitu to give detailed information about a product. Tujuannya yaitu memberikan informasi rinci tentang suatu produk atau barang. Di dalam kemasan, biasanya akan mengandung beberapa informasi penting. Label itu biasanya terdapat di food, makanan, beverage, minuman, medicine, obat, dan kosmetik. Karena label itu adalah kemasan suatu produk, bisa makanan, minuman, obat-obatan, dan produk kosmetik atau produk kecantikan. Kemudian di slide kalian tertampilkan part of the label. Part of the label ada 8 bagian. Pertama, name of the brand. Kedua, name of the product, description, ingredient, nutrition facts, use or dose, storage, and expired date. Dari ini ada 8 part of the label atau bagian-bagian label. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kenapa? Karena kalian dari tujuan pembelajaran materi ini diharapkan bisa mengidentifikasi produk berdasarkan bagian-bagiannya. Bagian pertama dari label atau part of the label yaitu name of the brand. Maksudnya name of the brand adalah pabrik yang menghasilkan suatu produk. Biasanya seperti Indofood, Unilever, Mayora. Dia adalah perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang di pasaran. Oke. Bagian kedua dari part of the label yaitu name of the product. Biasanya sering kita kenal dengan merek suatu produk. Misalnya merek Clear, Royco, Molto, Citra itu adalah produk dari Unilever. Kemudian ada lagi Popmi, Kitela itu adalah produk dari Indofood. Dan ada lagi Astor, Kiss itu adalah produk dari Mayora. Seperti itu, bisa dipahami dua bagian dari label tadi. Lanjut di bagian ketiga atau part of the label nomor 3. Description of the product. Description artinya deskripsi. Deskripsi dari produk itu gimana sih? Misalnya di sini ada Kopiko Coffee. Di situ ada penjelasannya Forest Java Coffee Beans itu ya. Kemudian mie sedap instan, jelas terasa sedap, asli kriuk. Kemudian ada Molto, pewangi. Itu adalah deskripsi dari produk. Intinya, description of the product itu adalah penjelasan dari merek yang ada di kemasan. Biasanya tulisannya di bawah merek kemasan. Oke? Bagian keempat dari label adalah ingredient.
Ingredient adalah komposisi suatu produk. Produk tersebut dibuat dari bahan-bahan apa saja? Itu namanya ingredient, oke? Part of the label bagian kelima, nutrition fact. Nutrition fact itu adalah kandungan gizi. Biasanya di suatu produk itu ada kandungan gizinya, seperti fat itu lemak, protein, sodium, sugar atau gula, fiber ataupun serat. Itu namanya nutrition fact, nilai gizi. Biasanya terletak dari kemasan itu di bagian belakang. Part of the label number 6, bagian label nomor 6 yaitu use or doses. Artinya adalah takaran penggunaan. Biasanya bagian ini tertera di medicine, obat-obatan, atau di kosmetik. Kalau di obat-obatan biasanya obat ini dikonsumsi 1 kali, 2 kali, seperti itu. Kalau di kosmetik dioleskan ketika apa, seperti itu. Itu namanya use or dose. Kemudian di bagian 7, part of the label nomor 7, itu adalah storage, penyimpanan. Biasanya kata-katanya adalah keep this product out the children, jauhkan dari jangkauan anak. Keep the product in fresh place, tempatkan di tempat yang sejuk. Kemudian di bagian terakhir dari part of the label adalah expired date. Expired date artinya adalah tanggal kadaluarsa. Suatu produk pastinya ada tanggal kadaluarsa. Tanggal di mana produk tersebut jangan sampai melebihi tanggal itu untuk dikonsumsi ataupun dipergunakan. Ini hasil pekerjaan kakak kelas kalian dulu ketika mengidentifikasi part of the label suatu produk, baik snack, beverage, food, ataupun cosmetic and medicine. Oke, sampai sini any question? Ada pertanyaan? Kita ulas sebentar saja ya. Definition of the label atau pengertian label yaitu kemasan. Kemudian purpose of the label, tujuan dari label adalah to give detailed information of the product, memberikan informasi rinci dari suatu produk. Kemudian terakhir, part of the label ada 8 bagian-bagiannya. Pertama, name of the brand. Kedua, name of the product. Ketiga, description. Keempat, ingredient. Kelima, nutrition fact. Keenam, storage. Ketujuh, use or dose. And the last, expired date. Silahkan jika kalian belum paham, simak secara ulang-ulang video ini. Thank you for listening my explanation. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you soon. Semoga kalian paham dalam mempelajari materi ini.